Apakah Tuhan Anda itu membenarkan hubungan itu? Tidak benar, tidak dibenarkan. Kan Itulah sama-sama kenapa dilarang. Oke. dilarang. Ya, itulah Oke, kenapa sebentar. di dalam 2 Dilarang. Samuel pasal yang ke-12 di situ Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk menegur Daud atas perbuatan yang dilakukannya. Coba silakan dibuka 1 Samuel 12. Biar Anda ikut Ya, biar gimana? Anda ikut berpartisipasi. Jangan cuma saya terus yang baca. Jadi saya yang ngerti nanti. Silakan. 1 1 Samuel Samuel berapa? 12. 12. Ya, gimana? Coba baca judulnya apa di situ? Ayat keberapa? Coba judul perikopnya apa di situ? Tidak muncul ayat keberapa? Kamu kan punya Bible tadi yang barusan kamu bawa itu. Ini terlalu Saya tebal tidak tahu ini. di mana 2 Samuel. Ini perjanjian. Loh, bukan terlalu tebal. Aduh. Ini perjanjian lama segini. Iya. Ya, Kan itu kan perjanjian ada lama tandanya. segini. Ini perjanjian baru. Pantesan dia pamer-pamer teman-teman ini. Sulit. Di Bible saya ini. Kamu Loh, kenapa jangan pamer-pamer tidak bisa kemana-mana. buka? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Loh, jawab dulu. Bukan kok kemana-mana. Anda ini memang pintar Saya kalau suruh buka mengalihkan pembicaraan. kamu. Sebentar, Adam. Ayo. Kamu kan sudah saya perlakukan di sini Ya. dengan baik nih. Nih, coba kamu Siap. kan tadi pamer-pamer Ya. Bible. Iya. Nah, coba kamu buka dari Bible Betul. itu 1 Samuel pasal yang ke-12, coba. Saya tidak bisa kalau pakai ini. Nggak bisa. Kan Nggak sudah saya bisa. bilang teman-teman, Loh, dia cuma nggak bisa kalau pamer-pamer pakai ini. doang. Persis kayak Anda. Lah, itu gayanya Anda. Kok gaya saya? Jangan kemana-mana Baik, dulu. Saya Kita saja kalau begitu yang bacakan. Jawab dulu Bang Edi. Oke, saya saja yang Oke, bacakan baca. ya, karena kamu kan tidak bisa baca. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama saya di channel My God is Great. Teman-teman, di video kali ini sesuatu hal yang berbeda, di mana ada seorang Muslim mencoba membahas tentang isi daripada Alkitab. Dengan pedenya dia membawa Alkitab orang Kristen di hadapan Edis TV. Tetapi yang lucunya adalah dia tidak bisa membuka isi Alkitab sebagaimana yang ditunjukkan oleh Edis TV. Itu sebabnya Edis TV mengatakan bahwa buat apa engkau membawa Alkitab jika hanya untuk pamer-pamer saja? Teman-teman, bagaimana pandangan daripada teman-teman semua? Ngakunya orang yang paham isi Alkitab, tapi ketika dipertanyakan dengan membuka ayat Alkitab yang ditunjukkan oleh Edis TV tidak mampu. Coba berikan tanggapanmu dan komentarmu. Jangan lupa untuk share video ini supaya yang lain pun juga diberkati. Tetap di video ini, Tuhan memberkati saudara sekalian. Ngaku salah. Iya, salah. Salah. Nangis dulu. Siapa yang mau nangis? Ini saya sudah tulis. Bentar. Kata rob, perhatikan. Sebentar. Kata Sebentar rob itu, dulu Adam. Adam. Sebentar, Abang. Dam. Sebentar, Abang. Kamu Saya barusan jelaskan. tadi bilang Iya. kata Rob di situ untuk Allah, betul. Loh, kalau Sekarang rob kamu akui itu kamu untuk salah, Allah betul. memang. Iya, salah. Ini orang gimana? Tertulisan. Dam. Sebentar, Adam. saya jelaskan. Ini saya tulis. Iya, apa? Enggak, sebentar. Sebelum kamu ke situ dulu, kita bahas penggunaan Oke. Rob di dalam surat Yusuf 23 Oke. tadi. Mm-mm. Penggunaan Ya, kameramu terus? jangan kau balik ke situ, kau udah malu. Oke. Jangan Ya, kau Adam udah framing. malu Siapa nih. yang malu? Siapa? Oke, coba gini Dam. Santai. Dam. Ayo. Tadi barusan kita membahas penggunaan kata Rob di dalam surat Yusuf 23. Kamu ngeyel Ya. bahwa kata innahu Robbi, sesungguhnya Robku. Kamu ngeyel itu kamu katakan kepada Allah. Ternyata kamu salah. Penggunaan kata innahu Robbi, sesungguhnya Robku itu
merujuk kepada suaminya Zulaika. Jadi yang benar yang mana? Kata Tuan. Rob itu ditujukan kepada Allah atau kepada suaminya Zulaika? Kalau di surah Yusuf itu innahu rabbi ditujukan kepada suaminya Zulaikha. Oke. Jadi kata Robbi Oke. itu bisa ditujukan kepada manusia, betul? Menurut Al-Quran, betul? Betul. Betul, sepakat. Terus kenapa tadi kamu ngeyel? Begini Bang Edi, saya jelaskan, kasih saya waktu. Rob Silakan. itu bisa bermakna ilahi dan juga bisa bermakna insani. Penjelasannya udah kayak orang Kalau di Kristen. dalam Kristen. Loh, Sudah sebentar. mulai ini penjelasannya Kalau- kayak orang Loh, Karesteng. Loh tidak. Loh? Kalau di dalam agama Anda, Loh, rob bukankah seperti itu penggunaan bisa kata krios. kurios? Kurios kata Tuhan itu bisa merujuk kepada insani, bisa merujuk kepada ilahi. Ini sudah mulai jadi Karesteng ya. Dah mulai. Bukan Oke. Bang Edis. Saya mau menjelaskan kepada Anda bahwasanya Rob itu bisa memiliki arti insani dan juga ilahi. Oke, Seperti maksudnya itu. insani apa itu? Kata Rob ketika dia bermakna insani itu, apa? kalau harus diidofahkan. Ya, enggak Ya, diidofahkan, lafaz hanya Rob disebut itu- Robbi, innahu Robbi. Ada B-nya itu. Ada Rob, ada B-nya. Apa sih maksudnya Robbi kan tuanku, betul kan? Iya, maka dari Oke. itu memiliki ya Oke, mutakallim berarti wahdah. ya Robbi, berarti ya tuanku, betul? Iya, betul. Nah, bisa itu ngomong begitu kepada orang, bisa nggak? Kalau ke manusia tidak boleh. Lu itu Yusuf, berarti kafir Yusuf. Loh, Dia tadi bilang, "Innahu tidak. Rabbi," Begini kata Bang dia. Edis. Perhatikan Bang Edis. Waduh, Yusuf udah kafir, teman-teman. Lafaz yang ada. Loh, Yusuf sebentar. kafir. Mulai di framing. Sebentar. Silakan. Rob itu memiliki dua arti. Saya sudah jelaskan, insani dan juga ilahi. Kalau diidofahkan kepada lafaz selain Tuhan, maka itu memiliki arti insani. Contohnya Rabbul Mal, pemilik harta dan lain sebagainya. Oke, baik. Kenapa Kalau Yusuf diidofahkan- Kenapa Yusuf menyebut suaminya Zulaikha dengan kata-kata Robbi? Kan saya sudah bilang harus diidofahkan. Iya, menjadi pertanyaan saya, kenapa Yusuf, nabi di dalam Al-Quran, dia menyebutkan suaminya Zulaikha yang sedang menggoda dirinya dengan kata-kata Robbi. Ya karena dia memiliki tuan. Oke, artinya Makanya dia yang sebentar. mengatur. Sebentar, dia yang mengatur Yusuf. Betul? Bukan yang mengatur Yusuf, bukan yang merawat. Oke, Yang dia yang merawat merawat Yusuf. Kemudian yang Yusuf Iya. harus taat kepadanya, betul? Iya. Oke. Jadi, seseorang yang kepadanya Anda wajib mentaati, yang Anda menurut kepada dia, Anda diajar oleh dia, itu dipanggil dengan kata-kata Rob atau gelarnya adalah Rob, betul? Bukan Rob saja. Kalau Rob tunggal itu Allah. Kalau Berat diidofahkan ini, itu teman-teman. memiliki. Loh, Bang Edis, jangan pelintir Bang Edis. Inilah kayak gini susahnya ini. Kemarin saya sama sebentar. Gus Wafi, gini Zadam. Kemarin saya sama Gus Wafi itu penjelasannya gampang dia. Dia sudah bilang kata Robbi itu bisa dia ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan Loh, kepada iya Allah. insani. Iya. Iya betul. Berarti Betul. kata Robbi bisa nggak ditujukan kepada manusia? Betul, harus diidofahkan. Betul. Bisa. Iya Nah, bisa. ketika dia ditujukan kepada manusia, maknanya seperti tadi, orang yang kepadanya Tuan. Anda takluk, taat, patuh, betul? Iya. Nah, Betul. pertanyaan saya, seorang muslim, posisi seorang muslim di seluruh dunia ini terhadap seorang manusia yang bernama Muhammad wajib taat, patuh, mengikut, diatur, tunduk, betul? Wajib nggak? Wajib karena itu perintah Allah. Kul Iya. atiullah war rasul. Iya, Perintah Allah. berarti posisi Muhammad terhadap umat adalah Rob, betul? Tuan. Iya, Rob, betul.
Tuan, iya betul Tuan. Iya. Iya, jadi posisi Muhammad Iya, betul. adalah Rob kalian. Betul Tuan kami. Iya. Nah, Muhammad adalah tuanmu atau Robmu. Lawan kata tuan apa? Rob. Lawan kata tuan kok Rob gimana? Itu persamaan. Susah. Loh, bukan gitu Bang Edis. Bang Oke, Edis sekarang kan saya tanya. mau menggiring saya. Oke, sekarang saya tanya, Mau- Robmu dilahirkan nggak? Ini lanjutin sama yang tadi abang tadi nih. Oke, Coba. Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oke, Robmu dilahirkan. Loh, jangan kritik. Loh, Jangan loh, loh, loh. kritik, Mas. Muhammad Jangan kritik. Robmu bukan? Sebentar, Muhammad Robmu bukan? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya, Robmu bukan dia. Bukan. Nah, kan bukan lagi. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang Edis? bukan. Tadi kamu sudah bilang posisi Muhammad di tengah-tengah umat. Dia pengatur. Iya kan? Yang kepadanya Anda harus taat, patuh, mengikuti karena perintah Allah, betul? Betul, Nah, sepakat. makanya posisi Muhammad haruslah dia kamu jadikan sebagai yang demikian, yang mengatur, yang kepadanya kamu taat, ya kan? Yang kepadanya kamu harus diajar, yang kepadanya kamu harus mengikut. Berarti posisi dia itu adalah Robmu, betul? Sepakat. Nah, sekarang saya tanya, Robmu itu dilahirkan nggak? Nabi Muhammad dilahirkan. Iya. Oke, sekarang katakan, sesungguhnya Robku dilahirkan. Silakan. Sesungguhnya Nabi Muhammad dilahirkan. Ih, Qul Robmu innama bukan ana Muhammad itu. basyarum mithlukum Muhammad yuha. itu Robmu bukan? Secara lafaz tidak ada kita memanggil Nabi Muhammad dengan kata berat Rob. ini. Loh, mana ada? Aduh, berat. Coba jawab, tunjukkan satu data, jangan turunkan Ya saya. sudahlah. Tunjukkan Intinya satu begini, data. kamu sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi ada saklarnya. Kan saya sudah bilang kemarin. Loh. Muhammad itu Rob, ada saklarnya. Matikan saklar. Oh. Hidupkan saklar. On. Makanya saya bilang Muhammad itu Rob kalian, tapi on off. Ada saklarnya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Oke, sudah. Terserah Anda. Silakan. Saya mau tanya sekarang Bang Edis. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Tunjukkan satu data di Bible Anda ini bahwasanya Tuhan Anda itu Maha Adil dan Maha Pengasih. Maha adil dan maha pengasih. Banyak. Ya, tunjukkan. Baik. Tunjukkan baik. satu saja. Baik. Anda punya Bible di rumah. Bagus ini ya. Bentar. Banyak saya. Mulai dari tahun 1 sampai tahun 10 ada semua. Baik. Kita bukakan ya. Sebentar. Anda pengen tahu dalil di mana Tuhan itu maha adil? Ya. Baca Bang Edis. Tampilkan datanya ya. Baik. Sabar ya. Saya heran kalau saya buka ini dari ini kok lemot begini ya. Banyak dosanya Bang Edis. Situs tidak dapat dijangkau tulisannya nih. Ya, ada banyak ya. Kalau masalahnya apa namanya? Mana? Ya, Tunjukkan. sabar. Masalahnya saya kalau buka ini tidak tahu saya kenapa kok ini situs tidak bisa Pusing dibuka. ya. Tidak pusing. Ayo Gitu tunjukkan. saja pusing nggak pusing? Apaan yang pusing? Ayo, tunjukkan. Ketika saya buka ini dia langsung lemot ya. Ayo. Mana Bang Edis? Ini loh, kalau kamu nggak percaya ini saya balik ya. Ketika saya buka itu lemot dia. Nih, bahkan dia sudah begini nih tulisannya nih. Lihat nih. Nih. Situs tidak bisa dijangkau. Kan Anda bisa download Bible aplikasinya, Ya, kalau coba. saya biasanya buka tuh dari sini. Nih, saya pencet begini. Dia nggak mau.
Mm-mm. Mana? Coba. Ya makanya Anda kan sudah mengatakan ada. Makanya saya minta tunjukkan Iya, kepada makanya ini kami. saya sedang mau menunjukkan, tapi masalahnya ini tidak bisa dijangkau. Nah, ini Sabda Mobile di sini. Oke, baik. Saya cari ya. Saya cari. Oke, sudah ada ya. Anda mau cari di dalam Bible bahwa Tuhan adil begitu ya? Frase Tuhan adil ya? Iya, adil dan maha pengasih. Baik. Oh, itu banyak sekali. Oke, misalnya nih ya. Iya, tunjukkan satu saja. Baik. Misalnya di dalam Mazmur 116 ayat yang kelima, silakan. Mazmur 116. Buka dulu Mazmur 116. Iya. Mm-mm. Mazmur 116. Yang Mazmur penting dia 100. sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi ada Loh, saklarnya. tunjukkan Bang Edis. Mazmur 116 kamu kan punya Bible. Nah, nggak bisa buka Mazmur. Baca. Loh, Ketahuan lah, dia Bible alasan cuma Bang buat Edis. perhiasan. Adam, baca Bang Edis. coba. Loh, kamu kan punya Bible di situ. Oke, saya yang bacakan. Ya. Baca Mazmur dan tunjukkan. 116 ayat yang kelima. Baik. Ya, Mazmur baca. 116 ayat yang kelima. Saya balik dulu kamera saya. Nih. Balik. Nih ya. Mazmur 116. Nih. Ya kan? Ayat yang kelima. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuh. Seperti permintaanmu. Di Oke, mana dalam sudah. Bible Tuhan itu pengasih dan Mantap. adil. Oke, terus pertanyaan selanjutnya Mantap. apa? Ada. Cuman itu doang. Sudah. Lalu saya mau menampilkan ini ke Bang Edis. Jawab Baik. pakai data ya. Silakan. Pakai data. Silakan. Ini di dalam 1 Samuel 6:19 di sini Tuhan abang itu membumbum 50.070 orang. Gegara hanya melihat kotak. Mana bentuk keadilannya? Sedangkan Samuel, Sebentar. Sedangkan Apa itu? Apa? 1 Samuel 1 Samuel 6:19. Di sini 1 Tuhan Samuel Anda 6:16. Coba dibaca Iya, dulu apa perikopnya. Kamu kan ada Bible itu. Oke. Bible yang itu aja coba. Yang itu loh. terlalu tebal, Bible terlalu yang kau tebal, pegang terlalu itu. tebal. Terlalu tebal. Tahu dia di mana Terlalu 1 tebal. Samuel. Ketara banget baru dibeli tadi sore. Ayo. Bukan, coba jangan Ayo. ganggu saya ketika mau menjelaskan. 1 Samuel ya 6:19 di sini Tuhan Anda itu membumbum atau membunuh 50.000 orang, 70 orang. Gegara hanya melihat kotak. Mana bentuk kasih sayang Melihat dan adilnya? Iya, melihat coba kotak. Lihat. coba dibacakan. Bacakan dulu satu perikop. Oke. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh Terus? 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkambung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Pertanyaan saya, kenapa Lot di sana berbuat dosa? Kok tidak dibumbum oleh Tuhan Anda? Kemudian Waduh. Ini kok Ruben, lari-lari lompat kemana-mana sih? Yahudes. Loh, Oke. Sebentar. Ya, terus? sebentar saya jelaskan. Sedangkan di dalam 1 Samuel 6:19 ini hanya gegara melihat kota 50.000 orang dibunuh oleh Tuhan Anda. Sedangkan Baik, sudah balik lagi bagaimana dengan kameranya. Lot? Balik lagi kameranya ke sini. Bagaimana dengan Ruben? Ya, Oke, balik siap. lagi kameranya. Kupikir tadi pertanyaanmu dahsyat. Pertanyaanmu tanya kayak begini. Ayo balikin. Kamera, balikkan. Iya, Mas Yano. Oke.
Iya, pertanyaanmu Bentar. saya pikir ada isinya, tapi pertanyaanmu biasa-biasa saja. Iya, jadi mengenai jawab pakai bagaimana kata, jawab. penduduk Bait Semes, ya saya bacakan. Jadi bagaimana penduduk Bait Semes dihajar atau dipukul oleh Tuhan dengan sebuah tulah, ya, di mana di situ meninggal beberapa orang karena mereka melihat ke dalam tabut perjanjian. Karena memang tabut perjanjian itu memang khusus atau kudus sekali, dia spesial. Tidak boleh orang menjenguk ke dalam atau melihat ke dalamnya. Bahkan itu di zaman Daud, ya, ketika tabut perjanjian Tuhan itu ingin dipindahkan, orang yang menyentuh saja itu mati, mereka kecelakaan di situ. Pada waktu tabut perjanjian itu dipindahkan oleh Daud. Jadi memang tabut perjanjian di dalam Bible itu adalah barang kudus yang dengan lewat perantaran itu malaikat Tuhan berbicara kepada Musa dengan tabut perjanjian itu. Nah, lalu pertanyaanmu Anda bandingkan dengan Lot. Gak ada kaitannya dengan Lot. Lot itu di dalam Bible, perhatikan. Ketika Tuhan ingin memusnahkan penduduk Sodom dan Gomora, di situ Abraham meminta belas kasihan kepada Tuhan supaya Tuhan jangan memusnahkan kota itu karena masih ada orang benar di sana, yaitu Lot. Nah, tetapi keponakan Abraham, tetapi Tuhan karena berbelas kasih kepada Abraham, makanya dia mengutus malaikatnya datang ke kota itu untuk membawa Lot pergi keluar dari kota itu karena kota itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, ketika Lot dan dua putrinya mereka melarikan diri, kedua putrinya berkata, bagaimana nanti keturunan kita? Akhirnya mereka memberi ayah mereka minuman keras sehingga mabuk. Lalu di situ disebutkan bahwa kedua putrinya berhubungan dengan ayahnya sendiri untuk melanjutkan generasi. Pertanyaannya, yang mana di situ bahwa Tuhan tidak menghukum Lot di mana? Itulah keturunan-keturunan Lot itu. Oke, Makanya dikatakan mereka itu kan menjadi musuh orang Israel. Begini Bang, yang saya pertanyakan kepada Abang, coba jangan dipelintir dan di-framing. Di dalam 1 Samuel yang saya sebutkan tadi, hanya gegara melihat kotak, Tuhan Anda itu membunuh 50.070 orang. Di mana di situ Sedangkan 50.070 bagaimana sebentar. orangnya? Waduh, ini orang. Dia coba di Oke. mana di situ 50.070 orang tuh di mananya? Loh, Abang gak hafal lah Bang ini ya. Ini Bang, takut saya dikira framing saudara. Ini. Coba dibacakan datanya 50.070 orang. Maksudnya gimana sih 50.070 orang ini gimana? Coba baca. Sebentar. Saya balik kameranya. Coba. Ini perhatikan. Hmm. Lalu dia membunuh beberapa orang Bet Semes sebab mereka melihat ke dalam tabut Allah. Dia juga membunuh ini 50.070 orang. 50.070 orang. Ini 50.070 orang dari mereka. Coba berapa? Ini, 1 Samuel berapa? 1 Samuel 6:19. Pertanyaan saya ke Bang Edis. 1 Samuel. Tuhan Sebentar, Abang 1 ini tidak Samuel. mempunyai. 1 Samuel berapa? Ya. 1 1 Samuel 7 ayat 6:19 mulai muter-muter Oke. saudara. Mulai Bang Edis pusing. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. 1 Samuel 7 ayat 16. Baik, saya bacakan ya. 1 Samuel 7 ayat 16. Betul nggak 1 Samuel 7 16? 1 Samuel 6:19. Jangan ngarang. Oh, 1 Samuel 6 19. 1 Samuel 6. Sebentar, teman-teman. 19 ya. 1 Samuel 6 19. Saya bacakan. Baik, saya bacakan ya.
Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan kedahsyatannya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Saya balikin. Nih, perhatikan. Kelihatan? 1 Ya. Samuel 6, 19. Ya kan? Kok tidak sama itu? Nih, 1 Samuel 6, 19. Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sudah? Ya, sudah. Terus, masalahnya di mana? Ya. Tapi kok berbeda? Di sana ada 50.000 70 orang. Iya, terjemahan yang Ada kamu yang pakai yang mengatakan mana? 70 Makanya orang. buka Bible-mu yang barusan kau beli itu. Bible Oke, sudah. yang Oke, barusan kau beli. maksudnya kita kecilkan dulu, kita kerucutkan, ambil yang 70 ya. Pertanyaan saya ke Bang Edis, mana bentuk kasih sayang Tuhan Anda dan mana bentuk kasih adil Tuhan Anda? Bentuk keadilan Tuhan Anda. Sedangkan sebentar, David melakukan hubungan SKL dan memiliki anak Solomon. Dia tidak membunuh David. Kemudian bagaimana dengan Yahuda melakukan SKL dengan ibunya sendiri? Bukankah itu leluhur dari Yesus? Baik, saya jawab ya. Pertanyaan saya, mana bentuk keadilan Tuhan Anda? Baik, Sedangkan saya jawab. hanya 70 orang melihat kota dibunuh. Baik, saya jawab ya. Seperti tadi jawaban saya akan tetap sama ya, bahwa memang dilarang orang awam ya itu mendekat kepada tabut Tuhan. Karena tabut Tuhan itu tidak boleh dia dinajiskan atau tersentuh kepada orang apapun. Yang boleh ke situ itu hanyalah khusus imam besar. Ya. Makanya itu bentuk bagaimana lambang kehadiran Tuhan itu adalah spesial sekali. Tuhan itu tidak dapat didekati oleh orang yang cemar, hanya bisa didekati oleh orang yang bersih dan kudus saja. Itu makanya Tuhan menjatuhkan hukuman. Bukan cuma satu itu saja, bukan cuma orang-orang di Bet-Semes saja. Bahkan ketika Daud hendak memindahkan tabut itu juga, bagaimana ada orang yang ingin menyentuh tabut itu, mereka malah juga dihukum mati. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan Lot yang dia tidur dengan putrinya sendiri, kan gitu? Bentar. Nah, bagaimana dengan Lot? Nah, di situ Lot dia tidak tahu bahwasanya dia berhubungan dengan anak atau putri-putrinya. Karena apa? Karena posisi di situ mereka memberikan ayahnya itu minuman keras sehingga mabuk. Terus? Ya itu seperti Terus itu. pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan David? Oke, bagaimana Dia dengan Daud? melakukan SKL. Baik. Iya. Jadi begini. Bagaimana dengan Yahuda? Oke, sebentar, Bagaimana pelan-pelan ya. dengan Ruben? Oke, pelan. Jawab pakai data. Tenang. Baik. Jadi Jawab pakai bagaimana data. di sini Daud dia melakukan Sebentar Bang Edis. kekejian. Sebentar. Apakah Tuhan Anda itu membenarkan hubungan itu? Tidak benar, tidak dibenarkan. Kan Itulah sama-sama kenapa dilarang. Oke. dilarang. Ya, itulah Oke, kenapa sebentar. di dalam 2 Dilarang. Samuel pasal yang ke-12 di situ Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk menegur Daud atas perbuatan yang dilakukannya. Coba silakan dibuka 1 Samuel 12. Biar Anda ikut Ya, biar gimana? Anda ikut berpartisipasi. Jangan cuma saya terus yang baca. Jadi saya yang ngerti nanti. Silakan. 1 1 Samuel Samuel berapa? 12. 12. Ya, gimana? Coba baca judulnya apa di situ? Ayat keberapa? Coba judul perikopnya apa di situ?
tidak muncul ayat keberapa? Kamu kan punya Bible tadi yang barusan kamu bawa itu. Ini terlalu Saya tebal tidak tahu ini. di mana 2 sama Ini 2. perjanjian. Loh, bukan terlalu tebal. Aduh. Ini perjanjian lama segini. Iya. Ya, Kan itu kan perjanjian ada lama segini. tandanya. Ini perjanjian baru. Pantesan dia pamer-pamer tuh betul ini. Sulit. Di Bible saya ini. Kamu Loh, kenapa jangan pamer-pamer tidak bisa kemana-mana. buka? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Loh, jawab dulu. Bukan kok kemana-mana. Anda ini memang pintar Saya kalau suruh mengalihkan buka pembicaraan. kamu. Sebentar, Adam, Ayo. kamu kan sudah saya perlakukan di sini Ya. dengan baik nih. Nih, coba kamu Siap. kan tadi pamer-pamer Ya. Bible. Iya. Ah, coba kamu buka dari Bible Betul. itu 1 Samuel pasal yang ke-12, coba. Saya tidak bisa kalau pakai ini. Nggak bisa. Kan Nggak sudah saya bisa. bilang teman-teman, Loh, dia cuma nggak bisa kalau pamer-pamer pakai ini. doang. Persis kayak Anda. Lah, itu gayanya Anda. Kok gaya saya? Jangan kemana-mana Baik, dulu. Saya Kita- saja kalau begitu yang bacakan. Jawab dulu Bang Edi. Oke, saya saja yang Oke, bacakan baca. ya, karena kamu kan tidak bisa baca. Inilah teman-teman ya, mereka Tunjukkan ini data. kitab itu cuma buat pamer. Nggak ada mereka bisa baca. Dari mana mereka bisa baca? Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Ya. Terjemahan Indonesia. Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Oh, maksudnya 2 Samuel. Sebentar, sorry. 2 Samuel pasal yang ke-12. Sabar. Iya, terus. 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. Nih, saya bacakan di sini. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ini nanti baik ini dicontek sama Qur'anmu nih. Nanti saya tunjukkan gimana Qur'anmu Terserah Anda. menconteknya. Lanjut. Oke. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, datang orang kaya. Perhatikan, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau, mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kaum Israel dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih, ini hukuman Tuhan. Jadi jangan Anda bilang Tuhan tidak menghukum Daud. Nih. Perhatikan ya di ayat yang ke 9-nya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan perbuatan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa malapetaka akan kutimpakan atasmu, karena ini panjang.
Perhatikan bagaimana Daud menyesal, ya. Di ayat terakhirnya, di bagian-bagian belakangnya di sini dikatakan, kemudian nih nah ini, lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Nih, ini, ya. Bagaimana sikap Daud ketika dia berdosa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan. Kamu mengejek ayat ini, mengatakan di sini Tuhan tidak adil, sementara orang hanya menyentuh atau melihat ke dalam tabutnya dihukum mati, sementara Daud berzina mengambil istri orang, dia tidak dihukum. Saya katakan bukan dia tidak dihukum, dia dihukum. Tidak Anak dihukum yang dilahirkan mati. Daud oleh Ingat. perzinahan itu, bagaimana? Jadi di dalam 1 Samuel yang saya bacakan itu, dia hanya melihat kotak langsung dibunuh oleh Tuhan. Ya. Betul. Sedangkan Daud atau David, kemudian Ruben, Yakub dan sebagainya melakukan kesalahan, masih dikasih dispensasi oleh Tuhan. Kenapa mereka tidak dibunuh juga? Kok disuruh tobat? Kenapa? Berarti Tuhan Anda tidak maha pengasih dan tidak maha adil. Ceter kau. Baik. Sekarang begini, nggak masalah. Namanya Muslim kan, tuduhan mereka. Sekarang begini, bagaimana kalau saya membuktikan kenyataannya. bahwa perikop yang saya bacakan tadi itu ditiru oleh Quranmu? Jangan kemana-mana Bang Edis. Nah, Jangan kemana-mana. Loh, saya kan Fokus ingin dulu. membandingkan. Fokus dulu Bang Edis. Fokus dulu dengan ayat itu. Dengan yang ada di Bible ini. Ini saya tampilkan Bible-nya ini. Tebal sekali saudara. Tebal sekali. Jaringannya di sana lemot Anda Bang tapi Edis. tidak bisa membacanya kan? Lu bisa ini. Kejadian 32. Yakub bergulat dengan Allah. Ini kok lari bisa Allah kemana-mana? ini kalah Jangan lari bergulat dengan kemana-mana Yakub. dulu. Jangan lari Iya, kemana-mana. siap. Kenapa kita lari kemana-mana? Ya. Lanjut. Oke, maksud saya begini. Sebentar, saya lagi mencari ayatnya. Sebentar ya. Baik, saya akan tunjukkan ayat di dalam Quran Anda. Bagaimana Quran Anda mengambil ayat tersebut. Dikit dari mana? Kick dari mana? Naik lagi, suruh dia naik lagi ke sini. Ya, Ibnu Kalam. Ya, bagus tadi. Ya, Pak debatnya, Kalam, bagus. barusan tadi saya ngobrol dengan Adam Zain tapi dia lari. Ya, saya sempat. Dia saya membahas sempat, mengenai bagaimana di dalam Bible disebutkan bahwa Daud itu kan berzina dengan istri orang Uria, istri Uria. Ya, Ya kan? Dia berzina dengan Betseba, istri Uria. ya. Ya kan? Orang Het itu. Nah, Pak Kalam tahu nggak bahwa bagian itu dijiplak oleh Al-Quran? Iya, tidak perlu sebenarnya ke situ, tetapi bahwa Raja Daud itu dihukum. Ya, dihukum. Nah, maksud saya begini, Pak Kalam tahu tidak bahwa bagian itu dijiplak oleh Al-Quran, tetapi dijiplak secara kacau balau? Saya belum perhatikan kalau yang di Al-Quran. Saya belum perhatikan. Bagaimana? Apakah mau saya kasih tunjuk? Saya rasa tidak usah, karena Enggak begini, usah. masalahnya begini. Kalau dia tadi mengkritik teks itu Alkitab, itu sama gampangnya mengkritik teks Al-Quran. Sangat gampang. Saya pernah melarang itu, persoalan itu. Jangan sekali-kali Alkitab itu dikritik teks. Karena kalau Al-Quran sangat mudah juga dikritik teks. Sangat mudah. Sangat mudah. Dan akhirnya dampaknya orang menjadi ateis. Itu bahayanya, kritik teks. Oke. Ya. Oke, baiklah Pak Kalam. Kalau begitu, kita masih menunggu si Adam naik lagi ya. Silakan Ya. Adam, kamu mengajukan permintaan naik lagi. Saya tidak tahu kenapa Adam ini kabur. Oke? Al-Quran sangat gampang dikritik teks juga. Oke, Kalau baiklah mau Pak Kalam. mengkritik teks seperti yang dilakukan Adam terhadap Alkitab. Nah itu. Oke.
Oke, terima kasih Pak Kalam. Kita kasih kesempatan lagi kepada Adam ya. sama-sama. Ya, Oke, sama-sama. saya turunkan dulu Pak Kalam. Iya, silakan. Ya, selamat malam Saudara Aki Budi. Aki Budi. Halo, Ya, Muslim Bang. kok akun saya yang naik bukan Akin Budi nih bang? Oh, Raja Bius. Anda Kristen. Bang, tunggu bang. Aku buka kamera juga ini bang. Aku bertemu sama saya buka kamera. Biar saya kirim sebentar bang. Ya makasih bang. Puji Tuhan bang, saya orang Kristen. Tadi pagi bang, aku debat juga sama Musa bang tadi. Bahkan disampaikan dia tidak berani Edis TV bertentangan dengan saya. Saya tantang semua orang Kristen yang di mancanegara katanya. Sumpah bang, tapi tunggu screenshot dulu bang. Makanya tadi pakai akun kecilku tadi bang. Makanya sengaja saya naik minta sama bang. Yang tadi memang bang betul, tadi pagi ditantangnya memang abang. Makanya aku minta naik. Dia pun ngedrop itu bang, turun itu kejang-kejang. Mudah-mudahan dia dengarkan dari bawah. Akunku kecil ku pakai berdebat sama dia. Sudah? Sudah bang. Oke, saya turunkan ya. Oke bang, makasih bang ya. Sama-sama Oke, Bang. bang. Saya Tuhan turunkan. berkati. Hubungi si Adam sana. Turun tombol. Ya, Emi Official. Saudari Emi. Ya, malam. Malam Emi, silakan nyalakan kamera. Udah bisa dibuka kameranya, ini udah diblokir akun saya sama TikTok. Diblokir. Sebentar, Iya, saya udah kirimkan diblokir. undangan tuh, bisa. Saya sudah mengirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Tapi nggak bisa dibuka ini. Bisa, Nggak ada itu, Anda terima kamera. saja. Kameranya udah dicoret itu sama TikTok itu, tuh dicoret itu. Ya Nggak sudah bisa. kalau begitu saya Biasanya taruh di kemarin bawah ya. bisa. Bener kita mau lanjutkan tadi yang diutarakan si Adam tadi ya, membahas Quran tapi keburu dia kabur. Ya, Akil Budi, apakah Anda seorang Muslim? TV Indonesia. Ya, Akil Budi, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Oke, abang, saya mau tanya, bang. Duduk dulu, Bang. Duduk, tenang, yang bagus. Iya, ini baru masuk rumah. Oke, duduk dulu yang bagus. Iya, bang, saya mau boleh tanya enggak, bang? Iya, kita ada tema, Bang. Kita ada tema lanjutan. Tadi yang mau datang ke tanya sini aja. namanya Adam Zain. Nah, Enggak, dia saya tuh sedang mau mempersoalkan tanya. masalah bagaimana Daud berzina. Di dalam Bible tidak dihukum katanya. Padahal sudah saya bilang itu ada hukuman kepada Daud dan sampai keluarganya, keturunannya. Saya kan mau tanya aja, tanya gini aja kok, sebentar aja. Kenapa ya Tuhan Yesus itu kok mati gitu aja? Waduh, mau lari lagi kemana-mana. Iya, saya cuma tanya itu aja loh, bang. Ini bagaimana Enggak, ini tema enggak kita lari aneh. kemana-mana. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu saja ya, karena